Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Family on Air, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan oleh generasi mikir. Hai Fourcorners, di Family on Air ini kami akan menyajikan obrolan yang menarik dalam rangka menyebarkan energi positif untuk kalian Fourcorners, generasi mikir. Di sini kita mau ngajak kalian semua untuk terus berkarya, berinovasi dengan kreatif, dan berkolaborasi agar kita menjadi generasi mikir yang berkontribusi positif untuk sekitar dan orang lain. Fourcorners, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Ramadan berlalu, istiqomah ibadah selalu, bersama salah satu guru PAI di sekolah kita. Mari kita sambut Bunda Sati Arni, SS MPDI. Assalamualaikum Bunda Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda di Family on Air. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak apa kabarnya? Bunda izin langsung pertanyaan. Biasanya pas Ramadan kita jadi lebih rajin beribadah sama waktu, baca Al-Quran, ikut berbagai kegiatan keagamaan. Tapi setelah Ramadan berlalu, seringkali semangat itu perlahan menurun. Menurut Bunda kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, baik Nak ya. Sebagai manusia memang itu hal itu wajar ya Nak ya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu memang penuh dengan antusias ya, semangat, dengan motivasi gitu ya. Oleh karena itu untuk menjaga itu kita butuh ilmu, butuh wadah gitu ya, butuh circle. Misalnya anak-anak ini circle-nya harus jelas tuh ya. Ketika kita ingin menjaga istiqomahan tadi, untuk menjaga kesemangatan tadi, kita memang benar-benar punya wadah, punya circle, dan yang jelas yang pertama itu adalah niatnya gitu. Niatnya kita beribadah itu meminta pada Allah SWT untuk menjaga keistiqomahan, untuk menjaga semangatnya. Dan yang jelas Allah menyukai amalan yang kecil ya, tetapi terus menerus gitu, berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi penting sekali untuk menjaga itu, bukan hanya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan latihan ya sebenarnya, latihan kita untuk bulan-bulan berikutnya, bagaimana kita untuk menjaga kesemangatan kita dalam beribadah, seperti itu. Bunda, kita sering banget nih dengar kata istiqomah. Tapi kalau dijelasin dengan sederhana, sebenarnya istiqomah di ibadah itu seperti apa ya Bun? Terutama buat kami yang masih belajar. Ya, istiqomah itu kalau secara bahasanya artinya tegak lurus ya, tegak lurus, konsisten, tidak mudah goyah gitu ya. Ketika kita istiqomah, dan istiqomah itu butuh perjuangan. Bukan hanya bersantai-santai gitu ya, bukan tidak ada perjuangannya, tapi butuh perjuangan, karena istiqomah itu memang untuk bagian Anda gitu ya, memang tidak mudah Nak, karena yang mudah itu adalah istirahat ya, bukan istiqomah itu. Oleh karena itu Anda terus belajar dan bertahap, dan untuk menjaga keistiqomahan itu Nak, ibadahnya yang pertama tadi kata Bunda, niat gitu ya, karena yang butuh ibadah untuk istiqomah itu kita yang butuh, Allah itu tidak butuh kita gitu ya, tapi kita selaku hambanya yang butuh akan istiqomah. Oleh karena itu untuk menjadi konsisten dalam beribadah itu, yang pertama ada wadahnya memang Nak ya, ada wadahnya, terus dikerjakan secara terus menerus, sedikit. Misal nih Adit ya, sholat sunnah gitu ya, biar istiqomah seperti apa Bun? Sholat sunnah duha Nak ya, nah kerjakan dulu 2 rakaat untuk pembiasaan, 2 rakaat. Nah lama-lama nanti kalau misalnya Anda kerjakan 2 rakaat, oh ternyata 2 rakaat itu mudah ya gitu ya, mudah untuk mengerjakannya. Nah dari situ Nak, kita insya Allah konsisten istiqomah kalau kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi seperti itu. Ditambah ya Bu, 4 rakaat. Iya, akhirnya ditambah lagi 4 rakaat, akhirnya ditambah 6 rakaat gitu ya, 8 rakaat, dan terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan, dan lama-lama nanti menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan itulah kita jadi istiqomah gitu ya. Tadi butuh perjuangan, butuh ilmu karena beramal tanpa ilmu itu kan ini Nak, sia-sia ya beramal tanpa ilmu, karena amal itu butuh ilmu yang perlu kita ini di jiwa kita ya, ilmunya bagaimana mengetahui tujuan dari ibadah kita itu seperti apa sendiri. Misalnya tadi ya Nak, tujuan puasa kita, puasa sunnah, puasa wajib, tujuan itu apa itu Nak ya, seperti itu. Kalau ditanya tanda-tanda berhasil tidaknya gitu Nak ya dengan Ramadannya itu, karena bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatan Nak ya, peningkatan, terus bulan
untuk melatih diri untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pribadi-pribadi yang memang benar taat ya. Karena Ramadan itu sendiri tujuannya untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah lebih taat lagi. Ya salah satunya diantaranya kualitas ibadahnya ya, peningkatan kualitas ibadah gitu ya, seperti sholatnya tepat waktu gitu ya, terus memperbanyak membaca Al-Quran, terus berkelanjutan sampai setelah Ramadan berakhir, dan sampai berakhirnya Ramadan pun kita tetap berinteraksi dengan, terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran dan tepat waktu. Intinya tepat waktu. Amalan yang dicintai Allah adalah 3 ya nak ya. Yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua berbakti pada orang tua, yang ketiga jihad di jalan Allah ya. Terus yang kedua, salah satu Ramadan seseorang itu berhasil, ciri-cirinya perubahan akhlak nak. Akhlaknya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih sabar, mampu menahan amarah gitu ya, jujur, dan memiliki empati. Tahu empati ya? Memiliki empati terhadap orang lain gitu ya. Terus meningkatnya kedermawanan, karena di bulan Ramadan juga kita harus banyak-banyak bersedekah ya, harus banyak-banyak bersedekah, harus banyak-banyak mengimpakkan hartanya gitu ya. Walaupun setiap hari kita targetkan. Anak-anak punya targetan nggak sedekahnya di bulan Ramadan? Harus lebih dermawan. Rasulullah itu nak di bulan Ramadan itu lebih dermawan. Beliau dermawan di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Ya, luar biasa nak ya. Dan Bunda itu sangat ini ya, kagum dengan pribadi beliau yang luar biasa, dermawan di bulan lain, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Terus ciri-ciri yang berikutnya lagi itu mampu mengendalikan diri nak, karena puasa itu sendiri mendidik diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di mana? Di diri kita ya, menjaga lisannya gitu ya, dari ghibah, tahu ghibah? Dari ucapan yang buruk, dan menghindari maksiat, karena puasa sendiri adalah perisai gitu ya, kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lebih dekat dengan Allah tentu nah, karena Ramadan ini adalah momen kita untuk lebih dekat merasakan betapa luar biasa Ramadan ini nah ya. Kalau kita menyaksikan orang-orang dahulu nak, ketika berpisah Ramadan itu merasa sedih gitu ya, merasa sedih, harapannya ya nanti ketemu lagi tahun berikutnya, dan kita khawatir, makanya khawatir ya, takut nanti tidak ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan. Ini sudah hari ke-20 ya, 20, dan terus sudah termasuk 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Ramadan ini memang benar-benar membekas diri kita. Yang berikutnya, mempertahankan kebiasaan positif. Kebiasaan kita kalau di Ramadan itu adanya apa nak? Tarawih ya, sholat tarawih, terus juga bersedekah gitu ya, puasa. Nanti juga untuk mempertahankannya di akhir bulan Ramadan, masuk ke Syawal, akan kita lanjutkan di puasa Syawal, seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa Ramadan seseorang tersebut berhasil gitu. Seperti itu. Oke, siap Bunda. Selama Ramadan kan kita melakukan banyak ibadah tambahan, seperti sholat tarawih, tilawah, bersedekah. Nah, Bun, dari semua amalan itu, kira-kira mana yang paling penting ya Bun untuk kita jaga supaya tetap rutin walaupun setelah Ramadan? Penting semua nak, tapi terutama adalah sholat ya. Nah, karena kenapa? Sholat itu adalah tiang agama nak. Terus juga amalan yang pertama kali akan dihisab nanti adalah sholat. Jadi sholat tepat waktu, kata Bunda tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Oleh karena itu amalan mana yang penting? Sholat yang pertama harus kita jaga. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya, terutama sholat fardu ya, dalam sehari semalam ada 5 waktu nah ya, harus kita jaga itu. Terus mendawamkan atau membiasakan pembacaan Al-Quran. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita di bulan Ramadan kita semangat, di luar bulan Ramadan tidak semangat lagi. Nah jadi penting semua nak, penting semua untuk kita jaga, penting semua untuk kita pertahankan amalan-amalan Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan itu hanya sekedar rutinitas ya, tapi merupakan pembiasaan bagi diri kita untuk menjadi hamba Allah yang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kadang kita sudah punya niat untuk tetap rajin beribadah, tapi rasa malas itu tiba-tiba suka datang lagi. Gimana cara kita mengatasi rasa malas itu supaya tetap bisa menjaga ibadah? Ya, itu adalah fitrah ya nak ya, kalau ada rasa malas, tapi harus kita lawan, jangan kita turuti. Yang pertama tadi memang harus jeda ya, ketika kita ada rasa malas itu kita berpikir, kita jeda terlebih dahulu, bertahap perlahan-lahan kita lawan, dan mulai dengan niat nak, memulai dengan niat kembali untuk
melawan rasa malas tadi, terus juga berkumpul dengan orang-orang soleh itu merupakan berkumpul dengan orang-orang soleh itu merupakan motivasi bagi diri kita untuk menjaga amalan-amalan tadi. Action ya. Kalau ketika kita punya rencana kebaikan, jangan ditunda. Kalau ditunda ya sudah lewat. Misal Intan mau bersedekah, memberikan makanan, ketika ada niat itu langsung action, langsung tunaikan, jangan ditunda nanti kan. Kalau ditunda nanti akhirnya tidak jadi. Makanya tadi dilawan rasa malas itu, karena malas itu adalah seneng gitu ya, setan melihat kita malas, apalagi zaman sekarang yang terkenal dengan rebahan gitu ya. Nah, oleh karena itu harus dilawan untuk dari malas, dan itu butuh butuh circle yang mengingatkan kita, butuh wadah, butuh komunitas yang mengingatkan kita. Oleh karena itu anak-anak selain di Al-Furqan, kalau Bunda harapkan ada juga circle-nya, ada juga komunitasnya yang bisa mengingatkan. Oleh karena itu memilih teman itu penting anak ya, yang sembarang memilih teman yang tidak mengingatkan kepada kebaikan, seperti itu ya. Oh ya Bunda, kalau untuk siswa seperti kami yang punya aktivitas sekolah, tugas maupun kegiatan lainnya, apa ya tips dari Bunda supaya kita tetap istiqomah beribadah di tengah kesibukan ini? Tipsnya itu kalau menurut Bunda ya, yang pertama diawali dengan niat ya, terus meminta doa kepada Allah SWT, karena yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Yang mengizinkan kita bisa beribadah itu Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena Ananda pinter gitu ya, tapi Allah yang menggerakkan itu semua. Kita itu hanya bisa berencana, berusaha, dan berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu tips untuk salah satu untuk istiqomah tadi ya, istiqomah itu memang kata Bunda di awal tadi, istiqomah itu tidak mudah ya, butuh perjuangannya lewat apa lewat majelis ilmu, belajar itu ya. Di sini kan ada wadah banyak ya, apalagi Ananda kan ikut family ya. Family itu sebenarnya wadah juga wadah untuk belajar, sama-sama saling mengkaji, sama-sama saling mengingatkan gitu ya, mengingatkan dalam kebaikan. Terus bergabung dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Misalnya di lingkungan masyarakat, di masjid ada irmanya di sana, ikut di sana irmanya, ikut dengan organisasi tersebut. Itu salah satu untuk wadah untuk menjaga keistiqomahan tadi. Terus di samping itu juga ya lagi-lagi memohon kepada Allah SWT untuk dijaga ibadahnya ya. Terakhir dulu, apa pesan Bunda untuk Furqarnas agar tetap semangat ibadah yang kita rasakan di bulan Ramadan ini tidak hanya berhenti ketika Ramadan berakhir? Ya, pesan Bunda ya, yang pertama ingatlah bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban. Oleh karena itu Ananda, pesan Bunda, bangunlah komunitas yang memang benar-benar mengingatkan gitu ya, mengingatkan untuk amal soleh, karena kita itu hidup nggak tahu ya, nggak bisa menjamin itu usia kita nggak tahu apakah besok atau hari ini juga nggak tahu kita usia kita. Oleh karena itu ketika kita ingin berbuat maksiat gitu ya, kita ingat bahwa setiap amal apapun yang kita kerjakan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan sebagai kalian generasi muda ya, banyak sekali tantangan-tantangan saat ini yang kalian hadapi. Oleh karena itu perkuat imannya. Di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang kita terima. Yang pertama kali kita cross check, kuatkan iman kita, apakah benar apa tidak, karena ini adalah menguji keimanan kita juga ya. Kuatkan imannya dengan cara apa menguatkan imannya? Yang pertama, ibadahnya diperbaiki, sholat tepat waktu. Kalau Ananda ingin diperbaiki kualitas kita, salah satunya adalah menjaga sholat ya. Terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca, tapi diterapkan, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Satu ayat saja kita praktekkan, luar biasa itu ya, keajaibannya ya. Oleh karena itu satu hari minimal ditargetkan baca Quran. Satu hari berapa minimal targetnya? Ada target baca Qurannya? Ada target. Satu hari 1 juz misalnya ya. Misalnya satu hari 1 juz. Tapi memang tidak mudah ya untuk melakukan itu semua, butuh proses. Oleh karena itu
untuk menjaga itu konsisten yang sedikit-sedikit saja dulu. Lama-lama nanti akan terbiasa. Kata Bunda tadi, baca Quran 2 halaman saja itu satu hari. Tapi 2 halaman itu memang benar-benar dihayati, nak. Ya, ada lagi sebenarnya tadabbur Quran itu, nak. Itu salah satu juga untuk menjaga kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya, menerapkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya Ananda sekarang itu Bun, saya itu banyaklah main HP gitu ya, banyak tergoda. Ya, itu sebenarnya dari diri kita sendiri, nak, ya, untuk membentengi itu. Dan kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu. Apalagi di sekolah kan full day gitu, nak, ya. Di sekolah full day, di rumah juga menjaga waktu, interaksi dengan teman-teman yang di luar, yang sampai kebablasan dengan media-media yang saat ini sangat berpengaruh dengan diri kita. Seperti itu, nak, pesan Bunda, ya. Jadi jadilah pemuda-pemuda yang memang benar-benar tangguh, nak, ya, imannya dikuatkan. Apalagi di akhir zaman seperti ini, nak, ya, banyak sekali informasi yang kita terima. Harus kuat, imannya dikuatkan, karakter akhlaknya dikuatkan, terus juga interaksi dengan Al-Quran itu dikuatkan. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diteguhkan. Itu pesan Bunda, ya. Jadi memang benar-benar menghidupkan ibadah kita itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi memang benar ada dampaknya di diri kita, ya. Karena setiap apa yang kita kerjakan baliknya ke diri kita sendiri. Kita berbuat baik, baliknya ke diri kita sendiri. Kita berbuat jelek juga baliknya ke diri kita sendiri. Jadi tinggal pilihan, mau berbuat baik atau mau berbuat yang tidak baik. Itu, ya, nak, ya, dari Bunda, pesan Bunda. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi anak-anak Bunda ini istiqomah, terus juga menjaga sholatnya, menjaga bacaan Qurannya, hafalannya, bukan hanya sekedar dihafal gitu, ya, tapi memang sudah jadi karakter dirinya, ya. Oke, terima kasih banyak Bunda atas nasihatnya. Semoga apa yang Bunda sampaikan pada hari ini bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk kita semua agar tetap menjaga ibadah kita walaupun Ramadan telah berlalu. Benar banget, semoga semangat beribadah yang kita rasakan di bulan Ramadan bisa terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Well, for Konus, terima kasih sudah menyaksikan Family on Air. Nantikan episode FOS lainnya, ya. Jadilah tanda titik pada sebaik-banyaknya persoalan, teruslah jadi generasi mikir yang rebahan secukupnya dan berjuang selolahnya. Al-Furqan, pembeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.